takut mungkin berikan Muhammadiyah, dicap sebagai aliran sesat gitu kan. Makanya ada orang bilang bahwa zaman Nabi itu nggak ada organisasi. Ada yang bilang orang Salafi kan nggak perlu organisasi. Ada orang bilang begini, cita-cita Muhammadiyah itu terlalu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ciri perjuangan Muhammadiyah itu ada 3. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Ada yang nambah lagi, Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu. Pada malam ini kita fokuskan saja bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dakwah itu kan mengajak, menyeru, memanggil untuk menjadi yang lebih baik. Oke, Dahlan dulu mendirikan Muhammadiyah itu adalah dilatar belakangi dengan salah satu ayat juga terkait dengan dakwah. 104 di surat Ali Imran yang kita semua sebagai warga Muhammadiyah ini sudah tahu semua, hafal bahkan ada yang menyebutnya itu sebagai ayat Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa humul muflihun. Jadi pertanyaan yang pertama, sudah sukseskah gerakan dakwah Muhammadiyah? Tentunya kita dikatakan sukses, belum sukses, tapi terus berproses untuk menuju sukses. Dan kita sudah punya amal usaha, seluruh amal usaha dalam bidang pendidikan, dalam bidang panti asuhan, rumah sakit dan lain sebagainya, itu adalah sebagai wahana sarana untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada orang bilang begini, Muhammadiyah itu bisanya hanya amar ma'ruf nahi mungkarnya nggak bisa. Itu salah tuh. Bahwa adanya pendidikan itu kan termasuk wanha anil mungkar. Jadi menekan kebodohan. Menekan kebodohan termasuk adalah wanha anil mungkar. Sehingga memunculkan lembaga pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Jadi jangan kemudian minder kalau ada orang bilang bahwa Muhammadiyah itu bisanya hanya amar ma'ruf, nahi mungkarnya tidak bisa. Justru mendirikan lembaga pendidikan, mendirikan panti asuhan, itu adalah wanha anil mungkar, yaitu mencegah dari kebodohan. Bagaimana mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah yang dapat mencerahkan umat, nanti kita akan itu. Kemudian bagaimana menjadikan amal usaha Muhammadiyah bagaimana gerakan dakwah Muhammadiyah menghadapi tantangan masa depan. Jadi Muhammadiyah kan namanya gerakan tajdid, nanti kita kaitkan di sana. Mengapa Muhammadiyah harus berdakwah? Tadi saya sampaikan bahwa Kiai Dahlan itu faktor subjektif mendirikannya Muhammadiyah itu adalah karena hasil penghayatan, pendalaman terhadap salah satu ayat yang ada di surat Ali Imran ayat 104. Itu ada ulaikamul muflihun, itu yang kita cari. Sehingga kita dakwah itu adalah untuk mencari muflihun itu. Mengapa Muhammadiyah harus berdakwah? Profil Muhammadiyah adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tahu Bapak-bapak bahwa Muhammadiyah itu adalah dari segi definisinya adalah perserikatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berasaskan Islam, bersumber pada Al-Quran dan Hadis, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah, berapa hijriahnya? 1330, kalau miladinya kan 18 November 1912. Jadi didirikannya itu berasaskan Islam, berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ada di anggaran dasar ya, pasal 4. Setelah berusia 107 tahun, Muhammadiyah dihadapkan pada tantangan milenial, era digital, dan revolusi industri 0.4. Nanti yang menjelaskan 0.4 ini Pak Sairi. Jadi semakin hari, semakin tahun, semakin banyak tantangan. Nah, kita sebagai warga Muhammadiyah ini bagaimana menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Sebagai gerakan harokah, jadi Muhammadiyah itu kan terus dinamis, tidak statis ya. Setiap ada pengembangan daerah, pemekaran daerah, maka di situ Muhammadiyah didirikan. Sampai sekarang kecuali Gunung Mas. Kita sudah datang ke sana, yang di sana juga kurang berani juga mendirikan Muhammadiyah. Takut mungkin mendirikan Muhammadiyah, dicap sebagai aliran sesat gitu kan. Karena tidak sedikit begitu Muhammadiyah itu masuk dianggap aliran sesat.
Bahkan dulu itu kita dengar, ini Ahmadiyah sudah dibubarkan, sebentar lagi Muhammadiyah. Gitu. Kan mirip-mirip gitu kan? Ada begitu itu. Kalau Muhammadiyah insya Allah nggak akan dibubarkan, karena Muhammadiyah prinsipnya Quran dan hadis. Kalau Ahmadiyah kan menganggap bahwa masih ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bagi Muhammad adalah khotamul anbiya'i wal mursali. Dakwah sendiri menghendaki adanya gerakan, perlu juga organisasi. Makanya ada orang bilang bahwa zaman Nabi itu nggak ada organisasi. Sebenarnya sudah ada, cuma belum terformulisasikan dengan sebuah teori. Coba bagaimana ya saat Rasulullah SAW hijrah, mau masuk ke gua, itu saja berbagai yang ada yang pemasuk makanan, ada yang penunjuk jalan. Itu adalah sebuah organisasi, cuma belum terformulisasikan terhadap sebuah teori. Jadi sudah ada zaman Nabi itu. Ada yang bilang orang Salafi kan nggak perlu organisasi, perlu. Jadi organisasi itu ada. Makanya wal takum minkum ummah. Adalah ada sekelompok ummah. Ummah itu adalah sebuah kelompok. Maka untuk memudahkan kita dakwah, maka perlulah organisasi. Ada Salafi itu bilang bahwa nggak perlu Muhammadiyah itu apa, nggak ada zaman Nabi gitu kan. Nah ini tidak pas. Rasulullah SAW itu sudah mengorganisasikan, cuma belum tadi saya katakan belum terformulisasi terhadap sebuah teori. Nah ini yang kadang-kadang orang-orang Muhammadiyah yang mungkin juga harus memahami gitu ya, kita memahami bahwa perlu organisasi. Nah apa organisasi itu sudah sering disampaikan. Organisasi sekelompok manusia yang bekerja sama, 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan diikat oleh aturan-aturan yang tersusun rapi. Itu organisasi. Apa aturan-aturan tersusun rapi? Adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Muhammadiyah punya itu. Kalau nggak punya itu bukan organisasi. Nah apa tujuan Muhammadiyah? Punya tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ada orang bilang begini, cita-cita Muhammadiyah itu terlalu tinggi. Kita cita-cita terlalu tinggi. Di Quran fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Maksudnya apa? Ayo punya cita-cita yang tinggi dalam rangka menegakkan agama Islam itu. Makanya Muhammadiyah itu termasuk organisasi yang besar. Semua banyak mengakui bahwa Muhammadiyah adalah termasuk organisasi yang rapi. Bagaimana waktu musyawarah, bagaimana waktu muswil dan sebagainya, masya Allah rapi. Dan tidak pernah Muhammadiyah itu rebutan jabatan, malah kadang dorong-dorongan. Nggak pernah di muktamar Muhammadiyah kemudian ada ribut sampai dijaga jin, itu nggak ada. Barusan di Surakarta muktamar jalan lancar, enak, aman, nggak ada gejala-gejala yang mencurigakan, nggak ada. Dan nggak ada waktu muktamar itu kemudian nama-nama tertentu di spanduk-spanduk itu nggak boleh memang. Jangan gitu ada majalah itu masuk ada gambarnya seorang aja, itu nggak boleh masuk. Beda dengan organisasi yang lain, belum muktamar sudah gambar sudah macam-macam.